Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual. Selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-316 Minggu 31 Oktober 2021. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah, silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 3 November 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan juga silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu, pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, dan pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Dipersilakan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan ibadah 24 Oktober 2021 dihadiri 65 orang. Jam doa 20 Oktober 2021 36 orang. Dan sekolah minggu 24 Oktober 2021 26 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rahel Novienti pada tanggal 2 November, Saudara Gamaliel Paksi Wibatsu Sanjaya pada tanggal 2 November, Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo pada tanggal 4 November, dan Saudara Robert Valentino pada tanggal 5 November. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah,
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur pagi yang indah ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun secara virtual. Kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa isi firman-Mu, bahkan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan juga kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan kita menyanyikan satu buah pujian, Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ada dua hal yang patut mendapatkan perhatian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ini titipan dari panitia ibadah dan tim editing. Pertama, untuk melatih kepatuhan dalam kita beribadah, seperti tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, 1 Timotius 4 ayat 7, maka mulai bulan November, minggu yang akan datang, link ibadah kita hanya akan tayang pada jam 8 sampai jam 10.30 saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan diri beribadah seperti kalau kita ibadah pada hari Minggu pada jam tertentu. Sekali lagi, untuk melatih kepatuhan dalam ibadah kita, maka mulai November, link ibadah kita hanya akan tayang pada jam 8 sampai jam 10.30. Lebih dari itu, link tidak bisa dibuka kembali. Sekali lagi untuk melatih kepatuhan kita, kedisiplinan kita dalam beribadah. Yang kedua, kita bersyukur atas kerja keras tim ibadah dan juga tim editing selama ini, di mana kita bisa beribadah selama masa pandemi dengan baik oleh karena kerja keras mereka. Oleh sebab itu, laporan kehadiran yang Bapak Ibu kirimkan di grup WA ini menjadi sebuah penyemangat, ya, penyemangat dari tim ibadah dan juga tim editing, serta ini wujud dari ucapan terima kasih kita atas kerja keras mereka. Oleh sebab itu, mari kita ringankan diri kita, ringankan jari-jari kita untuk mengirim laporan ibadah kita setelah Bapak Ibu selesai mengikuti ibadah. Sekali lagi ini akan menyemangati mereka dan juga sebagai tanda bukti terima kasih kita atas kerja keras mereka. Demikian dua hal yang saya sampaikan, semoga menjadi perhatian kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena pagi ini kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman Tuhan dan penjelasannya. Kiranya kasih dan kuasa serta Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Matinya Takdir, yang diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita siapkan Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-10, judul saya adalah Matinya Takdir. Demikian firman Tuhan. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Bapak yang saya kasih, ayat firman Tuhan ini dapat kita pahami demikian, apa saja yang pernah ada, hal itu telah disebut namanya, dan yang telah menyadari bahwa dirinya adalah manusia, maka dia tidak akan mampu berbantah dengan Dia, Tuhan Allah, yang lebih kuat daripadanya. Bapak saya kasih, firman Tuhan ini atau nats ini seolah mengatakan kepada kita semuanya bahwa untuk apa kita harus berjuang, untuk apa kita harus bekerja keras, kalau toh memang semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Untuk apa harus ada pengorbanan untuk meraih masa depan, untuk apa harus ada perjuangan demi perjuangan yang membutuhkan tenaga yang begitu besar untuk sampai kepada masa depan, kalau toh memang ternyata masa depan itu sudah disiapkan oleh Tuhan seperti itu dan tidak bisa diubah. Tentu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang sering kali membingungkan kita. Ada banyak hal, ada banyak pengalaman, ada banyak berita, ada banyak informasi ketika kita mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Mungkin suatu saat kita melihat berita di tayangan televisi kita, ada kecelakaan pesawat, di mana para dewasanya meninggal dan bahkan bayi-bayi itu
selamat. Ya, para dewasanya saja meninggal, tetapi justru para bayi itu selamat. Dan orang kan berkata, ya itu memang takdirnya. Itu memang takdirnya. Bisa jadi orang berpikir bahwa mengapa orang yang tidak terlalu pandai itu bisa masuk ke sebuah perusahaan besar. Sedangkan orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas, ternyata ketika dites tidak masuk ke dalam perusahaan besar itu. Dan mungkin orang kan berkata, ya yang pandai itu memang takdirnya tidak bekerja di situ, mungkin di tempat yang lain. Atau yang kurang pandai itu ternyata memang ditakdirkan untuk bekerja di situ. Sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh takdir. Mengapa saya punya istri dia? Mengapa saya punya anak ini? Mengapa saya punya seperti ini? Dan orang berkata, ya itu memang takdirmu. Itu memang takdirmu. Nah pertanyaannya adalah, apakah benar memang Tuhan menentukan nasib manusia, kemudian apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang sudah ditentukan oleh Tuhan? Atau dengan bahasa sederhananya, apakah Tuhan menakdirkan manusia untuk menjadi sesuatu? Orang yang hidupnya susah, miskin, melarat, bodoh, memang dikatakan ya takdirnya memang miskin, melarat, dan bodoh. Tetapi alangkah tidak adilnya dengan orang yang ternyata dia kaya, dia pinter, dan dia selalu beruntung dan dikatakan memang takdirnya begitu. Dia ditakdirkan kaya, ditakdirkan beruntung, ditakdirkan sukses dan lain sebagainya. Lalu pasti orang-orang yang ditakdirkan susah, miskin, melarat, apa saja selalu gagal karena takdir, dia akan berkata bahwa takdir itu memang kejam. Tak mengenal perasaan, sama seperti Desi Ratnasari mengatakan. Bapak yang saya kasih, apakah benar demikian? Mari kita lihat bagian yang pertama. Apakah Tuhan menakdirkan sesuatu kepada manusia? Itu bagian yang pertama. Apakah Tuhan menentukan hidup seseorang untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa diubah? Apapun perjuangannya, apapun pengorbanannya, kalau memang ia sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi A, maka dia akan menjadi A karena takdirnya menjadi A. Kalau dia sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi seorang guru, maka perjuangan keras ketika dia masuk ke polisi tidak masuk ke tentara tidak bisa, masuk ke pegawai perkantoran yang lain tidak bisa. Dan ternyata dia masuk ke perguruan atau di lingkungan belajar mengajar sebagai seorang pengajar. Dan mungkin berkata memang takdirnya menjadi guru, bukan menjadi polisi, bukan menjadi tentara. Apakah ketika orang menjadi pendeta itu takdirnya Tuhan? Memang dia ditakdirkan menjadi seorang pendeta. Mungkin sebelumnya dia adalah pengusaha, dia adalah pengamen, dia adalah karyawan biasa. Tapi ternyata takdirnya adalah pendeta, maka dia akan menjadi seorang pendeta. Kembali kepada pertanyaan, apakah memang Tuhan menentukan hal-hal yang seperti itu? Apa takdir itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa takdir adalah ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Kalau dia takdirnya mati gantung diri, nanti kita lihat bersama. Dia akan mati gantung diri karena takdirnya mati gantung diri. Kalau dia takdirnya kena COVID-19, maka dia juga akan meninggal karena COVID-19. Kalau dia tidak ditakdirkan mati karena COVID-19, separah apapun dia, maka dia akan lolos dan terbebas dari COVID-19. Apakah memang demikian? Lalu bagaimana dengan Ananias dan Safira? Yang secara sekejap dia harus kehilangan nyawanya setelah dia berdusta kepada Roh Kudus. Apakah itu takdirnya Ananias dan Safira harus mati dengan cara demikian? Apakah Tuhan menentukan Ananias dan Safira mati dengan cara seperti itu? Atau memang itu karena sebuah kecelakaan yang menimpa dia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir itu sama dengan nasib. Takdir dan nasib mempunyai pengertian yang sama, meskipun istilah itu akan banyak pengertiannya sesungguhnya sesuai dengan pemahaman masing-masing.
Mungkin masing-masing kepercayaan punya pemahaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Atau bahkan masing-masing orang pun punya pemahaman yang berbeda tentang takdir. Ada yang bilang takdir itu kejam. Ya, oleh karena memang dia punya pengalaman buruk dengan hidupnya, maka dia katakan takdir itu kejam. Tapi dia akan berkata takdir itu membahagiakan oleh karena memang hidup dia bahagia. Dan dia bersyukur karena ditakdirkan sebagai seorang yang kaya, sebagai seorang yang berhasil. Lalu bagaimana dengan Alkitab kita? Tidak pernah ada satu kata atau satu istilah dalam Alkitab kita yang pengertiannya sesuai dengan istilah takdir maupun nasib. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada dalam Alkitab kita kata dan istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada takdir, yang menunjuk kepada nasib, meskipun ada beberapa nats Alkitab kita yang menuliskan kata nasib, ya, menuliskan kata nasib. Tidak ada secara konsep, ya, secara konsep tidak ada yang sejalan atau yang sesuai dengan pengertian takdir dan nasib sekalipun, meskipun ada dalam Alkitab kita beberapa nats. Oleh sebab itu Bapak yang saya kasih, sampai hari ini saya tidak pernah percaya adanya takdir. Sampai hari ini saya tidak percaya kalau Tuhan itu menakdirkan saya menjadi seorang pendeta. Memang Tuhan memanggil saya sebagai pendeta. Tapi mengapa saya bisa jadi pendeta? Nanti kita lihat bagian yang kedua. Mungkin Tuhan memanggil saudara sekalian menjadi sesuatu. Pengajar mungkin. Tetapi apakah harus menjadi seorang pengajar? Sekali lagi, kalau memang takdir itu ada menurut pemahaman saya, betapa takdir itu tidak adil. Oleh karena apa? Oleh karena berbahagialah mereka yang ditakdirkan kaya. Oleh karena tidak harus bekerja keras, karena takdirnya kaya, dia akan menjadi kaya. Berbahagialah mereka yang pinter, yang pandai, yang cerdas. Oleh karena mereka tidak perlu belajar keras, tidak perlu mempersiapkan diri. Karena takdirnya pinter, takdirnya cerdas. Maka dia akan menjadi seorang yang pinter dan seorang yang cerdas karena takdir. Sekali lagi menyedihkan bagi mereka yang takdirnya miskin. Berjuang keras apapun. Seperti apa perjuangan mereka. Toh tidak bisa kaya dan tetap miskin karena ditakdirkan miskin. Mereka ditakdirkan bodoh. Berjuang keras, belajar keras, les di mana-mana, sekolah di mana-mana, toh ternyata gagal dan tidak pernah bisa pandai karena takdirnya bodoh. Apakah yang seperti itu yang harus terjadi? Karena sepertinya takdir tidak pernah bisa diubah. Suatu saat tetangga saya kecelakaan. Dia waktu menyeberang jalan itu tertabrak mobil. Dan dia bergulung-gulung di jalan raya, tetapi ternyata dia selamat. Dia selamat. Dan anehnya setelah dia sembuh beberapa tahun kemudian, dia itu hanya jalan kemudian dia kesandung. Kesandung dan jatuh. Setelah dia kesandung, jatuh dan dia meninggal. Apa kata orang-orang? Kata orang-orang adalah memang dia takdirnya bukan ditabrak mobil. Dia takdirnya adalah kesandung, jatuh dan meninggal. Itu takdir dia. Dia tidak bisa lepas, dia tidak bisa menghindar dari yang namanya takdir. Nah, apakah saudara mau percaya takdir? Yang tidak pernah bisa diubah. Meskipun berjuang keras, meskipun berusaha keras, tapi karena takdirnya itu, maka harus menjadi itu. Sekali lagi sampai hari ini saya tidak pernah bisa percaya dengan adanya takdir. Mengapa? Bagian yang kedua. Tuhan merencanakan dan manusia memilih. Bagian yang kedua, Tuhan merencanakan dan manusia memilih. Pasti kita sudah tahu pasti bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita sekalian. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas memilih secara mutlak. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan merupakan gambar Allah dan rupa Allah yang sempurna. Yang mempunyai akal, pikiran, dan kehendak. Punya rasa, cipta, dan karsa.
Di dalam diri manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa berpikir, untuk bisa menelaah, untuk bisa mempelajari, dan untuk bisa memutuskan. Oleh sebab itu kondisi itu pasti dipahami betul oleh orang-orang percaya. Ketika Tuhan, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, Tuhan memberikan hak untuk memilih kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, "Hai Adam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Tapi untuk buah yang satu itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh memakannya. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati." Tuhan sudah memberikan aturan itu kepada manusia. Di samping Tuhan memberikan aturan itu kepada manusia, Tuhan juga memberikan kewenangan kepada manusia, hak kepada manusia untuk berpikir, untuk mempertimbangkan, untuk memutuskan, dan untuk memilih. Dan ternyata dalam Kejadian pasal 3, mereka menggunakan kuasa memilih itu dengan bebas tanpa intervensi Tuhan. Tuhan melihat betul bagaimana dia berpikir, dia memahami perintah itu, dan bagaimana dia melakukan pelanggaran itu. Tuhan tahu betul. Dan Tuhan tidak mengintervensi mereka. Tuhan tidak menekan mereka. Kalau Tuhan mengintervensi mereka, pasti ketika ketika Hawa mau memetik buah itu, pasti ada cara Tuhan yang membuat Hawa tidak jadi memetik buah itu. Mungkin buahnya dihilangkan, atau mungkin tangannya dibuat tidak berdaya, atau mungkin ada kejadian-kejadian lain sehingga si Hawa tidak jadi memetik buah pohon itu, dan tetap kuduslah mereka. Kalau itu Tuhan mengintervensi. Tapi kan tidak. Tuhan tidak mengintervensi mereka. Tuhan tidak menekan mereka. Mereka berpikir sendiri, mereka menelaah sendiri, mereka memahami sendiri, dan mereka memutuskan serta memilih sendiri, sekali lagi tanpa intervensi Tuhan. Mereka memilih mengabaikan perintah Tuhan. Mereka memilih mengabaikan firman Tuhan. Firman-Nya sudah jelas, perintahnya sudah jelas, dan manusia diberikan kebebasan untuk taat atau tidak taat. Dan ternyata dalam Kejadian pasal 3, manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu menghardik mereka supaya mereka lebih jauh dari pohon itu? Lebih dari mampu. Dan bahkan saya katakan sangat mampu. Apakah Tuhan tidak mampu kemudian menghilangkan buah itu sehingga mereka tidak melihatnya? Sangat mampu. Sangat mampu karena Dia adalah pemiliknya. Dan Dialah yang maha kuasa, sangat-sangat mampu. Tapi sekali lagi, Tuhan sangat-sangat menghargai ciptaannya. Ciptaannya yang diberikan hak kebebasan penuh untuk berpikir dan memutuskan. Dan ternyata sekali lagi mereka memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan. Mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, pilihan itu menjadi tanggung jawab mereka. Beserta dengan akibat-akibatnya. Tuhan tidak menentukan mereka berdosa. Sekali lagi, Tuhan tidak menentukan mereka berdosa. Tuhan tidak menentukan si Hawa itu harus memetik buah itu, tidak. Tidak pernah ada perintah itu. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah merancangkan mereka jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada penderitaan, ada kesusahan, ada penghukuman yang terjadi dan harus dialami oleh manusia, semua manusia, termasuk kita sampai pada hari ini. Namun mengapa manusia berdosa dan menderita hidupnya karena apa? Roma pasal 5 ayat 19, karena memang pilihan manusia itu sendiri. Jadi kalau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena ditentukan oleh Tuhan, tapi karena pilihan mereka untuk tidak taat kepada Tuhan. Kalau Hawa makan buah itu, bukan karena Tuhan menentukan Hawa makan buah itu, tetapi Hawa berpikir sendiri dan memutuskan sendiri untuk memetik dan memakan buah itu. Coba lihatlah Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan yang saya mau katakan adalah itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah menentukan Yudas Iskariot untuk berkhianat kepada Yesus. Tidak pernah. Tetapi ketika Yudas dikuasai oleh setan, maka dia berspekulasi untuk menjual Yesus. Dengan cara itulah dia mengkhianati Tuhan. Lalu ketika dia mati, gantung diri. Itu juga atas kehendaknya sendiri, atas pikirannya sendiri, atas rancangannya sendiri, dan atas keputusannya sendiri. Tuhan tidak menentukan Yudas untuk berkhianat kemudian mati gantung diri. Tidak pernah. Jadi Tuhan memang punya rencana indah bagi manusia, termasuk kita. Tetapi manusialah yang juga akan menggunakan kebebasannya untuk memilih. Dan sebab itu sekarang Tuhan punya rencana indah buat kita. Dan pilihan itu ada di dalam hidup kita. Kita mau milih setia atau tidak setia? Yang setia akan diberkati, yang tidak setia tidak akan diberkati. Pilihan kita. Bahkan surga dan neraka pun sudah ada. Ada surga dan ada neraka. Kita bisa memilih. Manusia bisa memilih untuk pergi ke surga atau untuk ke neraka. Untuk ke surga harus percaya Yesus, untuk ke neraka menolak Yesus. Itu iman kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah buat kita. Dengan jalan Tuhan. Tetapi Tuhan pun memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih jalan kita. Mau ngikuti jalan Tuhan, mau ngikuti jalan sendiri. Tuhan sudah merencanakan kita sebagai seorang yang berhasil. Tetapi apakah kita mau nurut Tuhan atau menurut dengan keinginan kita sendiri? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menentukan jalan hidup kita harus sesuai dengan relnya dan tidak bisa diubah untuk menuju kepada sesuatu. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan. Berkat memang sudah ada. Berkat itu sudah ada. Tinggal kita mau pilih. Mau diberkati atau mau tidak diberkati. Sekali lagi, setia atau tidak setia, taat atau tidak taat, tunduk atau tidak tunduk, itu pilihan kita. Yang setia, yang taat, yang tunduk akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang tidak setia, yang tidak tunduk, tidak patuh, juga akan menerima akibat dari tindakannya sendiri. Bapak Ibu saya kasihi, akhirnya walaupun Tuhan mengetahui masa depan kita, walaupun Tuhan mengetahui masa yang akan datang karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, namun Dia tidak menentukan kita untuk menjadi sesuatu. Kalau Tuhan sudah menyediakan berkat di sana, berkat Tuhan dan dengan cara Tuhan, kita juga bisa memilih mau cari berkat tersendiri dengan cara tersendiri atau mau cari berkat Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah buat kita semuanya. Masa depan yang sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan. Nah, apakah kita akan menuruti rancangan dan rencana Tuhan yang indah di masa depan kita? Atau kita juga bisa memilih untuk menentukan masa depan kita sendiri sesuai dengan rancangan kita sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak menakdirkan. Oleh karena itu kita harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita memilih seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita menjalani seperti yang Tuhan sediakan jalan buat kita. Dan mari kita berlaku seperti yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, bukan takut akan takdir. Orang yang percaya takdir, saya yakin tidak akan punya niat dan semangat untuk mencapai sesuatu. Karena niat dan semangat itu, perjuangan itu, pengorbanan itu tidak pernah ada hasilnya. Karena takdir sudah ada. Kita direncanakan untuk selamat dalam hidup kekekalan kita. Tetapi kita pun juga bisa memilih apakah kita mau diselamatkan atau tidak mau diselamatkan. Lalu kemudian ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita gagal, dan sebagainya.
Saya mau katakan, itu bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik adanya. Rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah rencana yang membahagiakan. Tetapi kalau ada penderitaan, ada kesakitan, ada kegagalan, itu bisa jadi karena akibat dosa. Bisa jadi karena ulah si jahat. Dan juga bisa jadi karena keteledoran kita. Jangan pernah berkata, Tuhan baru memberi sakit. Jangan pernah berkata, Tuhan baru memberi saya gagal. Tuhan tidak pernah membuat kita sakit dan Tuhan tidak pernah membuat kita gagal. Apalagi kita berkata, kita menderita karena Tuhan baru memberi penderitaan kepada saya. Kita bukanlah wayang, di mana Tuhan adalah dalangnya. Setiap gerakan, setiap kejadian sesuai dengan kemauan dalangnya. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita sebagai wayang, sebagai makhluk, sebagai manusia yang sempurna. Kita bukanlah robot yang digerakkan oleh Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan tinggal memainkan remote controlnya. Sehingga setiap gerak-gerik manusia itu selalu ada dalam genggaman tangan. Sekali lagi, kita bukan robot dan kita juga bukan wayang. Tetapi kita adalah makhluk yang bebas memilih dan yang akan harus mempertanggungjawabkan atas pilihan-pilihan kita. Semua pilihan akan akibat. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Pilihlah seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, tentukan pilihanmu sekarang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan selalu mempunyai rancangan dan rencana yang indah buat kami sekalian. Dan kiranya rancangan-rencana-Mu itu akan sungguh-sungguh bisa terwujud dalam kehidupan kami ketika kami seturut kehendak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan kita mengangkat satu buah pujian yang berjudul Bukti Kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta
Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya memohon juga Bapak Ibu mendoakan kami sekeluarga, oleh karena besok pagi kami akan berangkat ke Jogja untuk berobat mata. Sudah waktunya saya harus memeriksakan mata saya, semoga semua kondisinya baik dan semuanya akan diberkati, dijamah oleh Tuhan. Saya kedapatan sehat karena Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan memang ini sudah waktunya saya untuk memeriksakan mata saya. Doakan supaya perjalanan lancar, kuat, sehat, selamat sampai tujuan dan bahkan kembali lagi bersama dengan saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Silakan Bapak Ibu, kalau ada sesuatu bisa wapri atau telepon kepada saya jika membutuhkan doa yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu itulah yang memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh berada di ujung ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya ibadah kami akan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon ampun atas semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah. Izinkanlah kami pada ibadah kami hari ini, kami berdoa dan bersyukur atas bangsa dan negara kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu terus berlimpah kepada bangsa dan negara kami. Paparan COVID-19 yang semakin kecil dan tingkat kesembuhan semakin besar dan tingkat kematian yang terus menurun menjadi tanda bahwa ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa di dalam bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya kasih setiamu juga akan terus memberkati kami sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami kembali kepada aktivitas normal kami seperti sedia kala. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah supaya mereka boleh terus melayani masyarakat sesuai dengan bagian masing-masing. Dan biarlah juga Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang bersih dan jujur. Terima kasih Bapa, jauhkanlah bangsa dan negara kami dari ancaman bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi, dan bahkan bencana-bencana yang lain. Dan kami boleh tinggal dengan penuh sukacita, damai di negeri ini. Di samping juga Tuhan bebaskan kami dari ancaman-ancaman perpecahan, kelompok-kelompok kriminal bersenjata, serangan terorisme, dan lain sebagainya. Kiranya boleh dihalau oleh pemerintah kami, oleh aparat terkait, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati ketentraman dan kedamaian tinggal di negeri kami ini. Kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan organ-organ GGB yang ada, baik itu BPN, BPD, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, dan juga Bamusnas. Kiranya semua organ yang ada di GGBI akan bersinergi, bekerja bersama-sama untuk bisa mewujudkan visi dan misi kami yang kami lakukan terkhusus di 5 tahun ke depan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Smyrna, Tuhan berkati untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan kasih dan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu, sehingga sakit penyakit apapun yang diderita akan disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga kedapatan seluruh jemaat Smyrna dalam kondisi sehat dan kuat. Berkati para ibu yang sedang hamil, berkati para ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, berkati para jemaat-Mu yang bekerja di kantor, di instansi, di suatu tempat, berkati anak-anak kami yang sedang belajar, baik di SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan dimanapun mereka belajar, Tuhan berkati supaya mereka berhasil. Berkatilah supaya semua keluarga besar di Smyrna ini akan menikmati cinta kasih Tuhan dengan kebersamaan, kesehatian, kesatuan, kerukunan, semangat yang tinggi untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayanan yang terjadi di Smyrna kami mau serahkan kepada Tuhan. Berkati tim ibadah, berkati tim editing yang terus bekerja keras, berjuang keras, melayani dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan roda pelayanan kami di Smyrna.
Dan kami mau berdoa kiranya segala keperluan Tuhan yang akan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, berkati hamba dan keluarga yang nanti akan berangkat berobat ke Jogja. Tuhan berkatilah supaya besok pagi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, perlindungan, keselamatan yang Tuhan berikan, kami boleh sampai dengan selamat dan bahkan kembali lagi dengan membawa berita sukacita kepada jemaat di Smyrna. Terima kasih Bapak, sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan dan kami akan membuka hati dan hidup kami sehingga berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Bapak yang saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi.